Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Samsung. Samsung merupakan perusahaan elektronik terbesar di dunia yang didirikan oleh Lee Byung-chul sampai tahun 1987. Lee Byung-chul meninggal dunia dan perusahaan Samsung jatuh ke tangan putranya Lee Kun-hee yang sekarang menjadi orang terkaya di Korea Selatan dengan kekayaan mencapai 3,4 miliar US dollar. Perusahaan Samsung berkantor di Sungcho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Samsung Electronics memulai sejarahnya pada tahun 1969. Selama periode awal ini lonjakan pertumbuhan berasal dari bisnis elektronik rumah yang sedang berkembang dan perusahaan mulai mengekspor produknya untuk pertama kali. Samsung Electronics juga mengakuisisi 50% saham semikonduktor di Korea Selatan, sehingga lebih memperkuat posisi Samsung Electronics sebagai pimpinan di bidang manufaktur semikonduktor. Tahun 1970, Samsung memproduksi TV hitam putih dan tahun 1971, Samsung mulai mengekspor TV hitam putih ke Panama, industri televisi hitam putih untuk pasar domestik. Di tahun 1974, Samsung mulai memproduksi mesin cuci dan kulkas. Pada tahun 1976, perusahaan Samsung memproduksi 1 juta TV hitam putih. Lalu, di tahun 1977, Samsung mulai mengekspor TV berwarna dan mulai memproduksinya secara massal. Di tahun 1979, perusahaan Samsung mulai memproduksi massal oven microwave, lalu mengembangkan VCR, VCC. Pada tahun 1978, perusahaan Samsung memproduksi 4 juta TV hitam putih terbanyak di dunia dan membuka kantor luar negeri pertama di Amerika Serikat atau SEA. Pada tahun 1989, Samsung mulai memasuki pasar global. Samsung Electronics semakin berfokus pada teknologi dan menghasilkan 2 lembaga penelitian dan pengembangan atau R&D yang membantu lebih luas jangkauannya, mencakup bidang elektronik, semikonduktor, telekomunikasi, optik, dan bidang inovasi teknologi baru dari nanoteknologi hingga arsitektur jaringan canggih, mencakup bidang elektronik, semikonduktor, telekomunikasi, optik, dan bidang inovasi teknologi baru dari nanoteknologi hingga arsitektur jaringan canggih. Tahun 1990, perusahaan Samsung mulai memproduksi AC dan membuka pusat Lightbank di Suwon, lalu merger dengan Samsung Semiconductor Co. Tahun 1982, Korea Telecommunication Co. berganti nama menjadi Samsung Semiconductor dan Telecommunication Co. Samsung juga memproduksi 10 juta TV hitam putih lalu mendirikan anak perusahaan manufaktur pertama di Portugal. Lalu di tahun 1983, Samsung mulai memproduksi komputer pribadi atau PC. Dan di tahun 1984, Samsung mengekspor VCR pertama ke Amerika Serikat dan penjualan pada saat itu sudah melampaui 1 triliun won. Pada tahun 1989, perusahaan Samsung mengalami kemajuan dengan memproduksi lebih dari 20 juta TV berwarna. Pada tahun 1988, perusahaan Samsung Semikonduktor dan Telekomunikasi Co. lakukan merger dengan Samsung Electronics. Peralatan rumah tangga, telecommunication, dan semikonduktor dipilih sebagai lini bisnis utama. Tahun 1987, Lembaga Teknologi Lanjutan Samsung atau Samsung Advanced Institute of Technology pada tahun 1990-an hadir sebagai penantang luar biasa bagi bisnis teknologi tinggi. Pembelian adalah hal yang umum pada saat persaingan dan konsolidasi semakin berkembang. Di tahun 1991 sampai 1993, Samsung mengembangkan pesawat ponsel dan mengembangkan sistem ponsel, mengembangkan RAM 64M pertama di dunia, dan memproduksi lebih dari 10 juta robot industri.
mengembangkan DRAM 556M pertama di dunia dan memproduksi lebih dari 30 juta oven microwave, lalu mengembangkan TV layar ganda 33 pertama di dunia. Lalu di tahun 1996, Samsung mengembangkan DRAM 1G dan mulai memproduksi massal DRAM 64M. Terlepas dari krisis keuangan pada tahun 1997 yang mempengaruhi hampir semua bisnis Korea, Samsung Electronics adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang terus berkembang berkat kepelaporannya dalam teknologi digital dan jaringan, serta tetap berfokus Korea. Samsung Electronics adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang terus berkembang berkat kepelaporannya dalam teknologi digital dan jaringan, serta tetap berfokus pada elektronik keuangan dan layanan terkait, dan mengembangkan TVT LCD330, langkah pertama di dunia. Di era digital, telah membawa perubahan dan peluang revolusioner bagi dunia bisnis, dan Samsung Electronics merespon dengan teknologi canggih, produk kompetitif, dan inovatif yang konstan. Pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan Samsung di tahun 2000, Samsung memperoleh penjualan kumulatif lebih dari 100 juta unit TV warna. Lalu di tahun 2001 mulai memproduksi massal perangkat memori flash 512 MB dan menciptakan permainan cyber dunia lalu di tahun 2002. Menjadi nomor 1 di bidang memori flash NAND dan menjadi nomor 2 di bidang semikonduktor di seluruh dunia. Menandatangani perjanjian lisensi paten bersama dengan IBM. Berkat kesuksesannya, industri elektronik Samsung menjadi pelopor teknologi yang diakui di dunia internasional dan menempati 10 besar merek global. Dari 2005 hingga sekarang, perusahaan Samsung telah mengembangkan memori flash NAND 16 GB 50 nanometer pertama di dunia, mengembangkan memori flash NAND 32 GB pertama di dunia menjadi nomor 1 dalam pangsa pasar TV global, menjadi sponsor teknik resmi pada Olimpiade produksi TV di Rusia, mengembangkan DRAM 40 nanometer pertama di dunia. Merek Samsung meraih peringkat 19 dunia dalam merek global terbaik 2010 versi internet. Meluncurnya seri ponsel pintar Galaxy Android OS Android meraih tempat ke-9 dari 100 merek top global dengan nilai merek sebesar 32,9 miliar US dollar. Meluncurkan 3 Galaxy S4 di pasar global, menampilkan Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge. Meluncurkan Galaxy S9 dan S9 Plus dan Galaxy Note 9, merilis ponsel pintar 5 GB, ponsel S10 5 GB, meraih peringkat kelima merek besar global terbaik Interbrand 2020, merilis Galaxy Z Flip dan Galaxy Z Fold 2, dan bentuk inovatif meluncurkan seri Samsung Galaxy S20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofin Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran PT Samsung Indonesia. Jadi untuk memformulasikan strategi pemasarannya, PT Samsung itu ada pendukung dari faktor eksternal. Eksternalnya itu yaitu peluang dan ancaman, dan faktor internalnya itu mencakup tentang kekuatan dan kelemahan. Faktor internal itu contohnya seperti kayak Samsung tuh memprakasi era digital dan memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat. Terus teknologinya juga mencakup perkembangan zaman, jadi dia ngikutin zaman. Terus adanya produk dengan harga yang bervariasi. Kalau kelemahannya itu dia investasi bagi para aktivitas R&D. Terus itu produk yang high end dan masih belum banyak yang terjual, jadi masih terbatas.
Kalau faktor internalnya itu peluang di era digital ini yang terus berkembang pesat gitu sampai sekarang kan. Dulu kan cuman sedikit gitu, sekarang udah berkembang pesat banget. Terus tingkat gengsi jaringan penelitian dan perkembangan meliputi pusat yang ada di Korea gitu. Terus kalau ancamannya itu munculnya produk-produk baru dari perusahaan lain kayak mungkin Vivo, Oppo, terus sama Apple. Terus budaya Korea juga lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Sekarang kita akan ngebahas tentang pengertian pasar oligopoli. Secara sederhana itu pasar oligopoli itu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Dalam arti lain, pasar oligopoli ini kondisi pasar di mana kondisi pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan, dan itu juga membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Pasar oligopoli itu adalah pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan atau lebih. Meski pasar oligopoli ini adalah salah satu kegiatan pasar tidak sehat atau sempurna, tetapi pada jenis ini menjadi persaingan suatu produk yang sama antara produsen dengan produsen yang lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli itu terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Pasar oligopoli itu baru bisa terjadi apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang lebih dari 10%, dengan ciri-ciri akan memunculkan suatu persaingan dagang yang tidak sempurna karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama atau mereka sudah dikenal banyak orang. Yang kedua itu produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Terus yang ketiga, harga atau produknya itu hampir sama. Maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen yang satu dengan produsen yang lainnya tidak jauh berbeda. Harganya hampir sama dan disebabkan oleh karena jumlah banyak produsen yang tidak begitu banyak. Terus yang keempat itu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Maksudnya itu persaingan tuh akan semakin ketat karena produsen yang bermain dengan sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga, sehingga bagi produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli itu memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu dapat bersaing dengan produsen lainnya. Jenis pasar oligopoli itu, pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual suatu barang saja. Misalnya kayak harga dari barang satu dengan barang lainnya itu hampir sama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar itu yang hanya menjual satu jenis produk saja, tapi tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Terus kalau pasar oligopoli non kolusi itu pasar di mana yang ada perusahaan yang memainkan harga suatu barang atau jasa dengan memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Yang keempat tuh pasar oligopoli kolusi. Itu di mana pasar hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Di sini saya Nisa Septiudewati akan menjelaskan tentang perusahaan Samsung terkait pasar oligopoli. Industri telekomunikasi di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal tersebut ditandai dengan yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk, yang kedua, meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler pada beberapa tahun terakhir. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat berkomunikasi secara jarak jauh tanpa menggunakan perantara kabel. Perkembangan teknologi ini akhirnya berpengaruh terhadap jenis ponsel yang diproduksi dan beredar di masyarakat. Smartphone merupakan ponsel dengan perangkat yang sudah dilengkapi dengan kemampuan yang canggih
serta sistem operasi yang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, serta menggunakan layar yang relatif lebar. Perkembangan teknologi ini akhirnya berpengaruh terhadap jenis ponsel yang diproduksi serta jenis ponsel yang beredar di masyarakat. Smartphone merupakan ponsel dengan perangkat yang sudah dilengkapi dengan kemampuan teknologi komputer serta sistem operasi yang canggih, di mana menggunakan layar yang relatif lebar. Produsen ponsel di dunia yang diindikasikan dengan penguasaan pasar masih didominasi oleh perusahaan Samsung, di mana memiliki market share terbesar sebanyak 31,3% di dunia di tahun 2013. Samsung termasuk ke dalam pasar oligopoli. Kenapa? Karena bentuk pasar persaingannya didominasi oleh beberapa produsen pada pasar tertentu pada suatu wilayah, dengan ciri perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Samsung itu bersaing dengan Oppo, Vivo, Nokia, Lenovo, dan Huawei. Penetapan harga yang dilakukan oleh Samsung harus dipertimbangkan karena hal tersebut dapat berpengaruh bagi pesaing-pesaingnya. Berdasarkan produk yang diperdagangkan oleh Samsung, Samsung adalah jenis pasar oligopoli differentiated, di mana produk yang diproduksi itu memiliki perbedaan. Hal tersebut dapat dibedakan seperti produk yang diproduksi oleh Oppo, Vivo, Realme, dan Samsung memiliki kesamaan fungsi, namun ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Samsung merupakan perusahaan lama, di mana perusahaan atau produsen lama biasanya menetapkan sistem predatory pricing untuk mencegah masuknya produsen baru yang semakin memperketat persaingan mereka. Pasar oligopoli terdiferensiasi sama seperti pasar oligopoli pada umumnya. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi barang yang sama dengan spek yang berbeda, namun dalam pasar ini satu produk dengan lainnya masih dapat dibedakan karena memiliki karakteristik tertentu. Strategi harga di perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung menerapkan 5 strategi harga. Yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Metode ini bekerja dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Yang kedua ada markup. Markup ini menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Yang ketiga ada penetapan BEP atau break even point. Break even point ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran. Dan yang keempat ada analisis kompetitor, yaitu perusahaan melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Yang kelima ada riset permintaan pasar. Tujuan utama metode ini untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target perusahaan tersebut.